Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Makfira, NIM 210404502044, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi masih terkait dengan materi komunikasi, yaitu komunikasi daring. Komunikasi daring atau yang biasa dikenal dengan komunikasi dalam jaringan ialah komunikasi tidak langsung di mana dalam proses penyampaiannya menggunakan perantara atau alat seperti laptop atau smartphone. Setelah mengetahui arti dari komunikasi daring, kita berpindah ke jenis-jenisnya. Dalam komunikasi daring ada dua jenis, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron dilakukan tanpa adanya delay atau penundaan pengiriman serta penerimaan pesan. Atau dengan kata lain, komunikasi daring ini dilakukan secara real time. Sedangkan komunikasi daring asinkron dilakukan dengan adanya delay atau penundaan pengiriman serta penerimaan pesan. Oke, saya akan memberikan masing-masing contoh dari komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron itu contohnya dosen menyampaikan materi di dalam kelas secara langsung kepada mahasiswa. Dengan demikian, meskipun dilakukan secara online, dosen masih tetap bisa melakukan pembelajaran secara virtual melalui media kelas online. Nah, komunikasi asinkron itu contohnya dosen memberikan materi yang bisa dijadikan referensi mahasiswanya. Materi tersebut bisa dipelajari ulang oleh mahasiswanya baik berupa file PPT, PDF, maupun video. Berbicara mengenai komunikasi daring tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Dengan komunikasi daring ini kita dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja dengan syarat terkoneksi dengan internet dan mempunyai sarana yang mencukupi. Yang kedua yaitu efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat dikirimkan ke penerima pada saat itu juga dan detik itu juga, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi sedang saling berjauhan. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Dengan komunikasi daring ini, kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya seperti biaya transportasi, biaya makan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Dengan komunikasi daring ini kita dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk melengkapi pelaksanaan komunikasi tersebut. Contoh yang dapat digunakan yaitu berbagi layar presentasi dan dokumen. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Nah, adapun kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, tidak mewakili emosi si pengguna. Intonasi bicara, raut muka, dan gerakan tubuh merupakan hal yang sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring ini. Penggunaan emotikon terkadang sama sekali tidak menggambarkan bagaimana emosi sebenarnya dari lawan bicara kita. Selanjutnya yang kedua yaitu memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware, software, dan tentu saja brainware. Brainware yang dimaksud di sini adalah kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga yaitu terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerimanya. Kemudian yang keempat yaitu bisa menyebabkan kecanduan media sosial. Terkadang kita sama sekali tidak sadar ketika kita berkumpul dengan keluarga atau teman-teman kita memegang dan menggunakan handphone kita sendiri dan melupakan dunia sekitar kita karena terlalu asyik bermain internet. Baik itu cuma bermain game atau mengecek status di Facebook. Selanjutnya yang kelima yaitu menyita konsentrasi. Melaksanakan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan dan menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri kita sendiri.